Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Bang Anjas. Kali ini saya akan membahas tentang penipuan di GoFood yang saat ini sedang booming, sedang semarak, dan sudah cukup banyak korban yang ditipu ya. Saya harapkan di video kali ini kalian menonton sampai habis, karena ini penting juga untuk kalian, bagi si pemilik resto ataupun si pengusaha-pengusaha yang sudah menjadi mitra Gojek ataupun GoFood ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe. Kalian boleh aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan kalian pun boleh berkomentar, mungkin ada sesuatu hal yang belum kalian pahami, insya Allah saya akan bisa membalas ataupun memperjelasnya teman-teman ya. Untuk para mitra usaha Gojek ataupun GoFood, baik yang sudah lama menjadi mitra usaha GoFood ataupun yang baru melakukan pendaftaran GoFood yang belum aktif, apabila kalian mendapatkan WhatsApp seperti ini resmi ya teman-teman, dari Gobis ya. Dari Gobis, kalian simpan WhatsApp ini dan kalian baca. Di sini ada keterangan waspada penipuan yang mengatasnamakan GoFood atau Gobis atau Gojek. Gojek tidak pernah meminta transfer dana untuk mempercepat pendaftaran. Nah, di sini jelas banget ya teman-teman. Di sini juga ada email GoFood atau email Gobis. Di sini emailnya itu mitrausaha@gojek.com, atau nomor call center GoFood ya teman-teman, yang 15 sekian. Apabila ada yang menelpon dari nomor baru yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Gojek ataupun sales GoFood ataupun apalah yang berbau Gojek dan GoFood, itu penipu ya teman-teman ya. Kalian ingat, nomor Gojek itu yang ini ya, yang belakangnya 71 ya, ini nomor Gojek ya, nomor call center Gojek ataupun GoFood, dan emailnya tuh yang mitra usaha. Ini kalian simpan ya teman-teman. Ini untuk menghindari apabila nanti ada si penelpon dengan menggunakan nomor baru, nomor 08 sekian itu penipu ya, dan saya akan menjelaskannya nanti ya teman-teman. Yang pertama, saya akan membahas penipu untuk pemula ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru saja mendaftar GoFood akan tetapi belum aktif ya, pendaftaran kalian ini sedang diproses. Nah, ini biasanya seringkali terjadi atau menjadi mangsa-mangsa yang mudah untuk para si penipu tersebut ya teman-teman, karena mungkin dianggapnya bagi orang-orang yang belum terdaftar di GoFood ataupun bagi orang yang belum berpengalaman di GoFood, itu akan amat sangat mudah sekali apabila ditipu ataupun digertak dengan kata-kata nanti pendaftaran kamu tidak bisa diaktifkan atau apalah. Nah, ini sudah banyak yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, apabila kalian sedang melakukan pendaftaran, kalian ini belum diterima ya, belum aktif, sudah 1 minggu atau 2 minggu lamanya, tapi pendaftaran kalian ini belum aktif ya. Nah, ini kalian harus waspada banget, hati-hati penipuan.
penipuannya ini memang tidak segan-segan untuk membuat susah ya, untuk membuat susah kalian, membuat susah kita. Jadi dengan cara apapun si penipu ini melakukan segala cara agar supaya intinya sih ingin mendapatkan uang ya intinya. Jadi contohnya kayak gini, ini untuk pemula ya, untuk kalian yang sedang registrasi atau kalian yang belum aktif GoFoodnya nih. Biasanya yang pertama si penipu itu akan menelpon. Dia akan menelpon dan dia akan mengucapkan misalnya sebagai contoh, halo selamat pagi, selamat siang ataupun selamat sore, benar ini dengan atas nama bapak ini atau ibu ini atau mbak inilah gitu, saya dari Gojek, saya ingin konfirmasi bahwa pendaftaran bapak ibu ini sedang diproses. Ataupun kadang dia langsung menanyakan, ini ibu ini GoFoodnya sudah aktif atau belum ya gitu. Dia juga bisa juga menanyakan seperti itu. Dan apabila ini saran saya, apabila kalian mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dari orang asing yang tidak kalian kenal, nomor baru, dan juga dia menanyakan masalah pendaftaran GoFood, sebaiknya menurut saya itu langsung dimatikan saja, dan kalau kalian bisa nomornya itu langsung kalian blokir, jadi dia udah nggak bisa nelpon lagi. Dan kalau kalian mau tahu, ingin melanjutkan berbicara dengan si penipu itu biasanya dia langsung mengatakan verifikasi data. Jadi contohnya kayak gini, pendaftaran ibu A ini sedang diproses dan ibu harus memverifikasi data ulang, misalnya diminta data kayak KTP atau buku rekening. Tapi sih dia paling fokusnya itu ke buku rekening ya, karena tujuan dia itu ingin mendapatkan uang. Dan biasanya kalau misalnya kita jawab, oh ya pak ini terus kita memberikan nomor nik KTP, terus memberikan nomor rekening juga, itu biasanya uang yang ada di ATM atau tabungan kalian itu bakalan habis ya, dikuras sama mereka. Jadi apabila mereka sudah mempertanyakan data-data, sebaiknya kalian ya udah tutup aja teleponnya, matiin. Dan kelanjutannya, setelah dia meminta data kayak KTP dan buku rekening, biasanya dia itu akan menyuruh kalian untuk pergi ke ATM yang terdekat ya. Kalian disuruh ke ATM dan kalian biasanya disuruh transfer dulu uang, atau kalian disuruh ngisi saldo di ATM, dalam arti misalnya buku rekening kalian atau ATM kalian cuma ada uangnya misalnya 50.000. Nah terus kalian itu disuruh isi dulu minimal sekecil-kecilnya 300.000, sebesarnya bisa 500.000. Itu alasan mereka itu untuk mempercepat agar supaya pendaftaran kalian ini di ACC atau diaktifkan. Padahal dari tim GoFood ataupun dari tim Gojek itu tidak ada yang seperti itu ya. Jadi apabila ada yang nelpon minta-minta, ibu atau bapak harus isi saldo dulu, isi uang dulu ke rekeningnya minimal paling kecil 300.000 atau 500.000, udah itu abaikan saja ya, dimatiin aja teleponnya. Dan kalau misalnya kalian menuruti kata-kata mereka, kalian pergi ke ATM terus kalian isi saldo kalian misalnya 300.000, terus nanti si penipu itu biasanya dia minta nomor rekening kalian atau nomor ATM kalian yang 16 digit itu biasanya diminta dengan alasan untuk memverifikasi lah apalah inilah itulah. Dan ada juga dia yang meminta kode SMS. Jadi dia mengirimkan kode SMS yang masuk ke handphone kalian. Nah itu misalnya di Bank BRI atau BCA atau lain-lainnya ya, itu kalau bisa si kodenya itu jangan dikasih ke dia ya.
jangan dikasih ke penipu, karena itu kalau kode itu kalian kasih penipu, ya habislah uang kalian yang ada di ATM tuh. Jadi intinya saran saya, apabila kalian sedang melakukan pendaftaran GoFood sudah 1 minggu ataupun bahkan 1 bulan lamanya belum aktif, kalian itu hati-hati banget ya, karena memang yang dicari itu orang-orang yang masih baru, yang masih awam, yang belum tahu GoFood. Jadi mereka itu gimana ya, anggapan mereka itu ini mangsa gua banget nih, dia baru daftar belum aktif, ini mangsa gua banget, dia bakalan gua suruh transfer uang sekian dan dia bakalan mau gitu ya. Hati-hati saran saya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa daftar GoFood, misalnya kayak saya nih, saya mau daftar GoFood tapi saya nggak bisa. Nah, saya minta tolong misalnya sama teman saya, atau saya minta tolong sama saudara saya, katakanlah saudara saya si B. Nah, terus dalam jangka waktu 2 minggu GoFood saya nih, pendaftaran saya belum aktif, tiba-tiba ada yang nelpon nomor baru. Nah, itu si penipu. Jadi usahakan kalian ini jangan menebut nama seseorang ya. Misalnya nih kalian lagi daftar GoFood, didaftarin sama tante kalian gitu, atau sama om kalian. Nah, terus ada penipu nelpon, kalian jangan bilang gini. Misalnya si penipu bilang kayak gini, halo aku dari Gojek gini, oh ini om ya, oh ini tante ya. Kalian jangan bilang kayak gitu, karena dengan adanya kalian menyebut nama seseorang itu, dia akan mengakuinya, oh iya ini saya Anu. Jadi itu untuk mempermudah si penipu itu. Jadi anggapan kalian, oh ini tante aku atau om aku yang nelpon tadi, dia minta aku ini disuruh isi saldo sebesar 500.000 agar supaya pendaftaran saya nih diterima atau diaktifkan. Padahal om sama tante kamu itu nggak pernah nelpon. Jadi itu si penipu. Jadi saran saya, kalau ada yang nelpon nomor baru, nomor asing, dia mengaku dari tim Gojek, atau dia mengaku sales Gojek, atau dia mengaku apalah, kalian jangan menyebutkan nama seseorang yang sedang memproses pendaftaran kalian ya. Jangan pernah ya. Jadi kalian tanggapi, kalau kalian nggak mau tanggapi, langsung aja tutup teleponnya dan diblokir kalau bisa. Itu yang pertama ya, bagi yang pemula ya. Kalau yang kedua, untuk mitra GoFood atau mitra Gojek yang sudah memiliki aplikasi GoFood nih, yang sudah aktif, yang sudah lama berjualan di GoFood, misalnya sudah 1 bulan atau mungkin sudah 1 tahun lamanya berjualan di GoFood, tiba-tiba ada yang nelpon seperti tadi, nomor baru, dia alasannya nanti pembayaran GoFoodnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Misalnya kayak gini, halo aku dari tim GoFood bla 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 bla, terus dia bilang pembayaran atau pencairan GoFood Anda akan dicairkan pada hari Sabtu dan Minggu gitu. Itu udah jelas banget ya, itu penipu, karena GoFood tidak pernah melakukan transaksi pembayaran atau pencairan di hari Sabtu dan Minggu. Pokoknya GoFood itu pencairannya dari hari Senin sampai hari Jumat. Tanggal merah dia libur, tidak ada transaksi pencairan. Hari Sabtu dan Minggu dia libur ya. Intinya dia di jam kerja aja ya, di jam kerja aja. Jadi kalian waspada. Apabila ada yang nelpon terus dia bilang pencairan GoFood Anda akan dicairkan pada hari Sabtu dan Minggu, itu udah jelas-jelas banget itu si penipu. Udah, kalau kalian menanggapi ya kalian mainin aja, kalian terserahlah mau gimana. Dan biasanya si penipu itu kalau kita tanggapin, kalau kita mainin, dia itu akan marah, dia bicaranya itu akan agak-agak nyolot gitulah pokoknya. Itu udah jelas banget itu penipu ya. Dan biasanya nih kalau untuk pemain lama, kalau untuk mitra GoFood yang sudah lama, selain dia mengatakan pembayaran GoFood di hari Sabtu dan Minggu, biasanya dia mengatakan seperti ini, saya dari GoFood, saya ingin memverifikasi ulang data Bapak
yang sudah ada di GoFood selama 1 tahun yang lalu, mohon Bapak ada waktu atau bersedia untuk memverifikasi data ulang, dan dia bakalan minta nomor NIK KTP ataupun kayak nomor rekening ataupun nomor handphone kalian, dan nanti dia akan mengirimkan kode OTP, kode yang ada di SMS itu ya. Nah, itu kode itu jangan pernah kalian kasih ke mereka, karena itu ada 2 cara si kode itu. Yang pertama, bisa aja kode itu dikirim ada cicak. Yang pertama, bisa aja kode itu dikirim untuk melakukan login ke Gobis. Kalian sudah pasti kan tentunya, kalau kita login ke Gobis kita kan dapat kode SMS yang 4 digit itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga itu kode untuk kayak kita mau tarik tunai di ATM, misalnya kayak BCA gitu ya. Kalau kita tarik tunai di ATM itu kan pasti ada password atau kodenya itu 4 digit ya. Itu hati-hati ya, jangan pernah diberikan ke si penipu itu ya. Hati-hati banget pokoknya. Perlu kalian ingat ya, dari pihak Gojek itu tidak ada yang menghubungi mitranya dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal. Adapun kalau seandainya mitra GoFood ataupun Gojek itu ingin menghubungi mitranya, mereka itu bakalan menggunakan nomor yang resmi yang ada di Gojek. Nomor resmi ya, nomor call center Gojek ya. Misalnya nomor ini 021 sekian sekian sekian. Itu nomor Gojek, dan itu bicaranya juga kayak enak lah, yang namanya si operator itu bicaranya pasti enak, bicaranya itu tidak tinggi ya. Pokoknya hati-hati banget nih, soalnya sudah ada yang terjadi ini si pendaftar pertama ya. Jadi saya ada teman, dia baru daftar selama kurang lebih sekitar berjalan 2 minggu, dan dia itu pendaftarannya ini belum aktif. Dia baru tanda tangan baru tanda tangan perjanjian kerja sama GoFood. Setelah selang 2 hari dia ada yang nelpon pakai nomor pribadi 08 sekian sekian. Dia tanggapi, dia dimintai kayak verifikasi data, dan dia dimintai kode yang masuk di SMS-nya itu, dan dia kasih. Cuma salahnya si teman saya ini, dia menyebutkan nama seseorang. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau kalian nggak bisa daftar GoFood, terus kalian minta didaftarin sama saudara kalian, katakanlah namanya si Anu. Nah, terus kalian ditelepon sama penipu, kalian jangan bilang, oh lu si Anu ya. Kalian jangan bilang kayak gitu. Jadi itu untuk mempermudah si penipu. Jadi si penipu itu bakalan ngaku, iya ini saya si Anu gitu. Udah gini aja sekarang, supaya GoFood lu cepet aktif nih, lu harus ngisi saldo dulu di ATM lu 300.000. Nanti kalau lu udah isi saldo lu, otomatis paling enggak 1 atau 2 hari GoFood lu aktif. Itu bohong ya, itu bohong gitu ya. Biasanya si penipu itu suka ngancem-ngancem kayak gini. Untuk pemula, biasanya penipu ngancem kayak gini, kalau bapak atau ibu tidak mau mengisi saldo di ATM bapak ataupun ibu, ini pendaftaran bapak tidak akan kami proses. Dalam arti pendaftaran bapak tidak akan diaktifkan untuk selamanya, karena bapak tidak mau mengisi saldo yang ada di rekening bapak. Itu udah jelas penipuan. Dan kalau untuk si pemain lama, kalau untuk si pemilik GoFood yang lama, dia juga mengatakan sedemikian rupa, kalau bapak dan ibu tidak mau mengisi saldo di ATM atau di rekening bapak dan ibu, nanti akun Gobis bapak akan saya nonaktifkan atau disuspend. Itu sudah jelas penipu. Abaikan saja ya. Jadi jangan pernah mau menuruti kata-kata mereka, dan hati-hati, biasanya mereka itu bisa menghipnotis
mangsanya walaupun via telepon. Hati-hati ya, pokoknya saran saya, kalau ada yang nelpon dia menanyakan bla 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 masalah GoFood, masalah data, masalah rekening, masalah ATM, sudah matiin aja teleponnya. Itu sudah jelas penipuan. Oke teman-teman, kiranya sudah cukup kalian pahami ya tentang masalah penipuan ini. Jadi intinya kalian semuanya waspada banget, jangan sampai kena terhasut oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan pedoman untuk kita semua. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kalian ada yang terkena tipu-tipu ya teman-teman ya. Dan apabila menurut kalian video saya ini bermanfaat untuk kalian, saya harapkan kalian pun kiranya untuk mengembangkan atau membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara mengklik subscribe. Kalian boleh aktifkan tombol loncengnya, dan kalian juga boleh like, boleh komen. Apabila ada sesuatu yang belum bisa kalian pahami, insya Allah saya bisa menjelaskannya ya teman-teman ya. Saya juga mau minta maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun ya cara penyampaian saya lah yang belepetan kayak gini, yang belum sempurna ya. Memang saya juga manusia biasa yang tidak lebih daripada kurang ya. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya teman-teman. Dan akan saya akhiri saja dengan kata-kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.